Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat bukan? Jumpa kembali dengan saya Nina Rastianti dari kelas A2 PGSD 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang harus direncanakan oleh seorang guru sekolah dasar dalam merencanakan pembelajaran yang lancar dan juga sesuai dengan tujuan. Penasaran bukan? Yuk, simak saja pembahasannya. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran? Dan mengapa perencanaan pembelajaran itu sangat penting dalam proses belajar mengajar? Perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan di mana hubungannya dengan proses kegiatan belajar mengajar. Tujuannya yaitu untuk mengarahkan dan membimbing guru dan juga peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, sekarang apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh guru dalam melakukan proses belajar mengajar? Yang pertama, guru harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, RPP sendiri merupakan rencana atau rancangan yang dipersiapkan oleh guru sebelum memulai pembelajaran, di mana dalam RPP itu memuat tentang langkah-langkah proses pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru kepada siswa. Manfaat RPP sendiri yaitu sebagai pedoman guru dalam melakukan proses belajar mengajar secara sistematis atau secara tersusun, di mana pembelajaran sendiri agar bisa dimengerti oleh siswa menjadi paham, dan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penyusunan RPP ini juga sangat penting dan dibutuhkan oleh guru sebagai pengingat pada guru untuk mengingat hal-hal yang penting dalam pembelajaran dan materi pembelajaran. Kedua, yaitu mempersiapkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran sendiri adalah alat peraga atau media belajar yang digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. Guru harus mempersiapkan media belajar yang nantinya dapat menarik perhatian siswa dalam melakukan proses belajar, sehingga dapat merangsang afektif, kognitif, dan juga psikomotor pada siswa. Nah, kognitif sendiri yaitu keterampilan siswa dalam pengetahuan. Jadi, siswa memiliki kemampuan berpikir sejauh mana sih dalam memahami materi pembelajaran. Sedangkan afektif yaitu sikap atau watak dari peserta didik itu. Nah, sedangkan psikomotor yaitu di mana ranah keterampilan siswa yang dilihat dari aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Artinya siswa melakukan suatu pergerakan atau aktivitas yang menumbuhkan keterampilan siswa. Dengan menggunakan media dalam pembelajaran, ini dapat membuat minat siswa dalam belajar menjadi semangat. Tentunya guru juga harus kreatif dalam membuat sebuah media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa juga bersemangat dalam melaksanakan pelajaran. Yang ketiga yaitu menyiapkan materi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan materi pembelajaran? Materi pembelajaran adalah suatu informasi baik berupa alat atau teks yang digunakan sebagai perencanaan serta untuk membantu proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Nah, dalam menyampaikan materi pembelajaran ini harus dipilih dan juga diajarkan secara sistematis dengan tujuan agar pengetahuan siswa dapat dipahami baik itu secara langsung pada saat proses pembelajaran atau setelah pembelajaran selesai. Sangat penting bagi guru untuk memahami materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar guru dapat memberikan pengajaran secara maksimal dan guru juga merasa confidence dan juga nyaman pada saat mengajarkan kepada siswa. Yang keempat yaitu menentukan pendekatan, metode, model, dan juga strategi mengajar. Nah, guru harus mempersiapkan dan juga menentukan pendekatan, metode, model, dan strategi apa yang cocok untuk digunakan. Nah, tujuannya tersendiri yaitu agar makin besarnya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.
Nah, penentuan ini harus dilihat juga dari materi pembelajaran yang akan diajarkan nantinya dan juga harus sesuai dengan karakteristik pada siswa tersebut. Mengapa demikian? Karena tidak semua pendekatan, metode, model, dan juga strategi pembelajaran cocok untuk di setiap mata pelajaran dan juga cocok untuk setiap karakteristik siswa. Jadi harus ditentukan dulu mana yang paling tepat, mana yang paling cocok, sehingga bisa diaplikasikan dengan baik saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, dengan adanya pendekatan, model, metode, dan juga strategi pembelajaran ini dapat membuat siswa menjadi lebih antusias dan juga semangat dalam belajar. Pastinya, siswa harus membutuhkan pembelajaran-pembelajaran yang bervariasi dan juga setiap harinya harus menyenangkan. Yang kelima yaitu memahami karakteristik siswa. Salah satu hal yang terpenting sebelum melakukan proses belajar mengajar, guru harus bisa memahami karakteristik siswa. Bagaimana caranya? Yaitu, guru harus melakukan pendekatan kepada siswa, baik itu seperti bertanya, mewawancarai, atau sedikit memberikan solusi apabila siswa mengalami suatu persoalan secara personal ataupun dalam pembelajaran. Nah, mengapa sih memahami karakteristik siswa itu sangat penting? Jadi, ketika guru bisa memahami karakteristik siswa, guru bisa menentukan strategi belajar apa yang cocok dan tepat untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, sebelumnya, hal yang terpenting dalam melakukan proses belajar mengajar itu, guru juga harus menentukan tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran ini dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya, dengan tujuan pembelajaran yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi belajar, sumber belajar, media dan alat belajar, strategi, metode, teknik, model, dan juga dapat menentukan dan merancang alat evaluasi hasil keberhasilan siswa dalam belajar. Selain itu, ada juga hal yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu guru harus menguasai keterampilan dasar mengajar atau micro-teaching. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang seharusnya dikuasai oleh seorang guru atau calon guru. Nah, yang pertama yaitu ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Yang kelima, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Yang keenam, ada keterampilan menggunakan variasi. Yang ketujuh, keterampilan memberikan penguatan. Dan yang terakhir, ada keterampilan dalam mengelola kelas. Itulah hal-hal yang harus direncanakan oleh seorang guru agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan tujuan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.